Jumpa lagi di program Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Pemirsa, Sobat OPOP dimanapun Anda berada, di episode kali ini saya sambang ke Pondok Pesantren Komarudin, Sampurnan Bungah Gresik. Sebuah pondok pesantren yang sudah berumur 245 tahun. Didirikan sejak tahun 1775 oleh Mbah Kyai Haji Komarudin. Pondok pesantren ini mengusung sebuah pondok sampurnan, artinya sempurna temenan. Dan pemirsa, Sobat OPOP, Pondok Pesantren Komarudin ini sudah menjadi bagian dari program One Pesantren One Product yang digagas oleh Ibu Gubernur Jawa Timur dan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur untuk memberdayakan pesantren agar mandiri secara ekonomi. Tentunya pemberdayaan ini akan berdampak kepada masyarakat, dan acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren, pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. OPOP, One Pesantren One Product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka, dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan One Pesantren One Product sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Sobat OPOP, di episode kali ini kita sudah bersama pengasuh Pondok Pesantren Komarudin, Bapak Kyai Haji Muhammad Alauddin LCMSEI, dan juga pengelola bisnis di pesantren. Beliau adalah Bapak Muhammad Solihin. Baik pemirsa, kita sapa beliau. Assalamualaikum Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Kyai? Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Kyai ini khas dengan kopiahnya yang luar biasa nih. Ya. Dan Mas atau Ustadz Muhammad Solihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Saya ke Kyai dulu. 245 tahun itu bukan usia yang muda. Sebuah usia yang cukup lama dan tergolong tua. Boleh diceritakan kisah singkatnya pesantren ini sampai hingga saat ini, kemudian pesantren Komarudin ini sudah sedemikian luar biasa. Monggo, Kiai. Jadi pesantren ini didirikan oleh Mbah Kyai Komarudin tahun 1775. Beliau asli dari daerah Lasem Bonang, dari Lasem Bonang. Kemudian karena terikat janji dengan salah seorang santrinya waktu beliau ngajar di Madiun. Santri ini yang bernama Tirtorejo, beliau adalah putra Bupati Gresik, dan saat itu janjian kalau saya jadi bupati, sama harus bantu saya. Mbah Komarudin mengatakan siap. Ketika Mbah Komarudin sudah punya pondok sendiri di daerah Kanugrahan di Pringgoboyo dekat makamnya Joko Tingkir itu, janjinya ditagih. Akhirnya Mbah Komarudin dan sekeluarganya pindah semua, ke beberapa lokasi, nggak cocok, dan yang terakhir ke daerah Sampurnan ini, dan sangat cocok sekali, maka dinamakan daerah Sampurnan, yang ngasih nama Tirtorejo, yang secara harfiah bisa diartikan dengan Sampurno Temenan. Jadi sudah sangat pas untuk itu sungguhan ya, sudah sangat pas, sangat cocok dijadikan sebagai tempat berdirinya lembaga pendidikan. Nah, di era awal, di era Mbah Komarudin, memang untuk kegiatan belajar mengajar masih belum berjalan dengan begitu bagus, karena Mbah Komarudin ini lebih sering ke kabupaten untuk membantu santrinya ini. Bahkan
beliau wafatnya ya di Gresik kota, di kabupaten. Tapi atas permintaan keluarga sesuai wasiat beliau minta dimakamkan di belakang langgar yang beliau bangun. Yang bisa dianggap sebagai pembaharu lembaga pendidikan di Komarudin ini ya Kiai Haji Soleh Sani, cicit dari Mbah Komarudin. Ini yang mulai ada pendidikan secara formal, secara kelas itu dulu dari beliau, kemudian lanjut ke putranya Mbah Ismail, kemudian lanjut ke Mbah Soleh Mustafa atau Mbah Soleh Salis, itu yang karena beliau adalah salah satu santri dari Mbah Hasyim Asy'ari, akhirnya mendirikan sistem berupa madrasah, dan atas izin Mbah Hasyim waktu itu dikasih nama As-Sa'adah. As-Sa'adah mungkin Mbah Hasyim terinspirasi dari nama bunga kalau bahasa Arabnya kan Sa'adah, bejo, bahagia. Jadi makanya dikasih nama As-Sa'adah. Mungkin dari situ. Bukan bunga kembang ya, tapi bunga bukan. Ekspresi bahagia ya. Tapi aslinya bukan kebahagiaan. Nama bunga sendiri dari kata bunguh. Bunguh itu yang artinya kelapa, karena yang mendirikan desa ini itu Mbah Kiai Gede itu juragan kelapa. Dalam bahasa Bugis. Langganannya karena bisnisnya dengan orang Bugis, maka terkenalnya Mbah Kiai Gede Bunguh, juragan klopo maksudnya. Lalu berganti nama jadi bunga ya? Di ejaan yang disempurnakan jadi bunga. Iya. Jadi mungkin Mbah Hasyim terinspirasi dari situ, hingga akhirnya madrasahnya dikasih nama As-Sa'adah. Dan sekarang ini sudah generasi ke-8 ya? Generasi ke-8, alhamdulillah. Lembaga pendidikannya tidak lagi madrasah saja, madrasah ibtidaiyah saja, tapi berlanjut sampai perguruan tinggi. Kita punya Institut Agama Islam Komarudin, punya Universitas Komarudin, dan juga sampai S2-nya. Jadi dari PAUD sampai S2 kita semua ada di sini. Total berapa santri itu? Total ada 6.000-an santri. 6.000 santri. Tapi tidak semua mukim, tidak semua santri ini mukim, karena yang mukim pun ada yang di Pondok Induk, di Pondok Komarudin, ada yang di Pondok Keluarga. Jadi santri yang tidak mukim itu kan beberapa sebutan ya. Ada disebut santri kalong, ada disebut santri bajak, ada disebut santri colokan gitu ya. Kalau ini santri apa namanya? Santri bajak istilahnya. Santri bajak ya. Bajak itu pulang pergi ya. Pulang pergi. Ya tapi semuanya santri. Kata Yai Mat, siapapun yang pernah belajar di lembaga pendidikan di bawah Pondok Pesantren Komarudin ataupun juga ngaji posoan, semuanya diakui sebagai santri Komarudin. Iya. Jadi kalau ditanya alumni mana Komarudin, betul posotok ngajine ya. Posotok boleh. Baik, Kiai. Jadi sudah generasi ke-8 dan tentu membangun pesantren yang sedemikian hebat tidak mudah ya. Ini panjenengan sebagai generasi muda yang meneruskan kepemimpinan di pesantren Komarudin ini, apa yang menjadi rahasia suksesnya pesantren ini hingga saat ini? Mungkin yang bisa kami banggakan dan mungkin ini satu-satunya di pesantren Jawa, pesantren Jawa dalam tanda kutip. Pondok kami ini pondok yang paling demokratis untuk pengangkatan pimpinan di setiap lembaganya. Jadi kalau sampean hitung dari mulai PAUD, TK, MI, Sanawiyah, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi, yang dari dzuriyah mungkin hanya beberapa orang yang menjadi pimpinan. Karena setiap kali kami mengadakan tes untuk menjadi pimpinan di salah satu lembaga, biasanya ini serentak bareng. Ini kami panggilkan dari perwakilan dari Kemenak, dari Diknas, dan semacam juga fit proper test gitu. Dari ada psikotesnya juga. Ini mereka sendiri yang ngasih materi, yang ngasih nilai. Kita tinggal terima hasil. Oh ini yang terbaik, ini yang terbaik. Ya udah kita jadikan sebagai pimpinan. Dan itu yang memutuskan Kiai. Ya tentu mendapatkan setelah ada hasil dari itu dari rapat di tingkat yayasan, kita serahkan ke Kiai ini hasil dari tes, kemudian sudah dibaca oleh yayasan, terus yang diputuskan ABCD,
Kiai merestui. Dan itu tidak harus duriah ya. Tidak harus duriah. Yang wajib duriah kiai toh. Kalau di sini yang wajib duriah itu kiai. Iya iya. Kalau pimpinan lembaga boleh siapapun. Yang penting punya kompetensi. Punya skill, punya kompetensi. Barangkali itu yang menjadi rahasia ya, jika di antaranya itu, ini di antaranya itu eksis sampai dengan saat ini. Di bidang usaha saya juga melihat bahwa Pondok Pesantren Komarudin ini sudah berhasil, ikoniknya itu adalah kopiah ya, atau songkok ya. Ini apa memang songkok ini menjadi satu-satunya ikon dari Pondok Pesantren Komarudin? Sebenarnya ada beberapa unit usaha, cuma memang yang viral ya songkok ini. Songkok ini. Dan memang kebetulan di Desa Bungah itu kan sentra industri kopiah Kabupaten Gresik, kopiah dan terbang. Ya kan, maka di sini juga banyak penerbang. Santri-santri kami ini hebat-hebat. Bukan pilot ya? Ya, banyak penerbangnya juga santri kami ini. Iya. Maka dari itu kami membuat unit usaha songkok ini, di samping karena nanti pengajarnya kan banyak, bisa kami ambil dari penduduk lokal, kemudian biar santri-santri ini ketika pulang ke rumah dia punya bekal, kemampuan apa yang bisa saya kembangkan di rumah saya, di kampung saya. Dan alhamdulillah ya banyak santri-santri kami yang ketika pulang ke rumah dia juga mencoba untuk membangun bisnis songkoknya ini. Nah, ketika santri dilibatkan dalam proses produksi, apakah tidak mengganggu mereka sekolah atau nyantri di pesantren Komarudin ini, Kiai? Tapi jangan dijawab dulu, kita ikuti yang satu ini. Baik, pemirsa, Sobat Opop dimanapun Anda berada, pesantren Komarudin sudah menjelma menjadi sebuah pesantren yang sangat diminati di Kabupaten Gresik, bahkan di Jawa Timur dan Indonesia, dan sudah mencetak santri-santri yang berdikari setelah lulus dari pondok pesantren ini. Baik, jangan kemana-mana, masih di program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Masih di Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Baik, Kiai, tadi di akhir segmen kita berdiskusi tentang peran santri dalam proses produksi. Yang mengkhawatirkan itu kan mengganggu mereka belajar, baik di sekolah maupun di pondok. Itu rahasianya gimana di Komarudin? Tentu ada jadwal-jadwal khusus. Jadi jadwal santri ketika dia belajar di sekolah formalnya, jadwal ketika dia ngaji di pesantren, dan ada jadwal untuk praktek. Dan praktek ini tentu bertahap, maksudnya ada santri yang bagian ngerakit, ada santri bagian ngesum, ada santri bagian lukis. Jadi ada tahapan-tahapannya, gak terus satu santri nggarap dari satu ini sampai selesai, tidak. Jadi level 1 apa, level 2-nya apa. Ada giliran juga ya, tentu ada penjadwalan ya, secara kontinu. Jadi akhirnya ketika harapannya setelah lulus di kelas 3-nya itu dia sudah bisa membuat sendiri. Baik, soal keterampilan santri saya ingin bergeser ke Ustadz Solihin ya. Baik Ustadz, berapa santri yang dilibatkan sekali proses produksi di kopiah ini? Saya di sini tidak hanya melibatkan santri. Oh gitu. Ada juga ada alumni, juga warga sekitar, masyarakat. Terutama warga sekitar yang mohon maaf kurang mampu. Gitu ya, diberdayakan ya. Itu yang kita berdayakan. Baik. Dan tadi Kiai sudah menyampaikan bahwa santri itu ada jadwal, ada keterampilan khusus yang tidak bisa kemudian semuanya dikerjakan oleh santri. Dan kemudian panjenengan menambah bahwa ini juga melibatkan masyarakat gitu ya. Dan sebenarnya santri sendiri untuk pembuatan kopiah ini dikerjakan oleh santri tingkat
SMK, SMA atau ibtidaiyah atau gimana? Tingkat SMK. SMK ya. Tingkat SMK Oke. dan alumni yang paling banyak di sini. Jadi ada beberapa level karena memang songkok itu kan melibatkan banyak orang, Pak. Hmm. Jadi mulai proses membuat bos-bosan itu bahan dalamannya ini kita buat sendiri. Oke. Terus ada yang nyablon sendiri, Oke. terus ada yang motong sendiri, ada yang bagian ngerakit. Ngerakit itu istilah di sini. Iya. Ngerakit itu istilahnya itu merakit, Iya, iya, iya. menjahit iya. kopiah tadi Oke. sampai jadi bentuk. Terus nanti di finishing di akhir. Nah, itu yang kita banyak melibatkan warga sekitar, terutama di proses sulam. Oh. Karena finishingnya ini kan Agak lama ya. sulam ini kan manual, nggak bisa dijahit ini. Jadi yang telaten biasanya ibu-ibu. Dan itu tidak pernah ya ada santri yang kemudian bisa semuanya, itu enggak ya. Jadi memang Enggak. spesialisasi Memang ya. spesialisasi. Ada Jadi spesial khusus buat bos-bosan, Mhm. khusus ngerakit gitu, Oke. khusus lukis. Itu yang paling berperan yang banyak dilibatkan santri laki-laki atau perempuan? Santri laki-laki. Laki-laki, justru laki-laki ya. Kenapa kok tidak perempuan? Lah ini Ada keunikan khusus nggak? uniknya di songkok ini. Gimana? Para penjahitnya itu jarang perempuan. Oh gitu malah ya. Malah yang bagian jahit itu malah yang laki-laki. Hmm. Yang perempuan itu lebih telaten di lukis sama sulam. Kalau yang perempuan bagian perempuan. itu ya. Ngomong-ngomong soal produk songkok, dari sekian banyak produk ya saya lihat semuanya songkok tapi beragam variasi ya. Ada yang lukis, ada yang AC, ada yang tidak ber-AC. Nah, dari sekian songkok ini yang paling diunggulkan yang mana, Ustaz? Kebetulan yang ini, Pak Oke, bisa saya lihat coba. Hamid. Ini songkok yang diunggulkan dari Nggih. Pondok Pesantren Komarudin Bungah Gresik. Saat. Dan songkok ini istimewanya mungkin pertama karena atasnya ini full AC. Jadi kalau kita biasa pakai songkok yang AC itu hanya AC-nya di ujung saja. Nggih. Tetapi kalau ini full AC. Nah, kemudian yang kedua apa Ustaz ini keistimewaannya? Dari bahan dasarnya. Bahan dasarnya kan itu kita pakai kain keras. Jadi Tanpa kertas. Oke, jadi kainnya tanpa kertas. Semuanya kain. Semuanya kain. Jadi Tanpa ada satu ketika dipakai kertasnya. ini lebih ringan. Lebih ringan. Terus lebih fleksibel di Oh, kepala. Terus songkok itu bisa apa nih? Bisa dilipat-lipat. Oh gitu. Anti lecek itu. Anti lecek ya. Coba kita buktikan ya. Bisa masuk ke saku. Jadi dilipat kecil ini nggak apa-apa ya dia Nggak ya. apa-apa. Biasanya kan songkok itu kalau dilipat kecil Rusak itu dia. rusak kan dia nggak bisa dipakai kan? Karena ada kertas, ada plastik. Oh biasanya. itu yang bikin ya rusak Nah, ya. ini- Kalau ini sampai gini-gini pun nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Oh. Kembali iya. lagi tetap mulus. Bentuknya tetap Iya seperti iya iya aslinya. iya. Bentuknya seperti aslinya ya. Jadi saya melihat peluang itu kan ya ini rahasia kita ya. Hmm. Orang pakai songkok itu kan biasanya males. Wah, songkok itu berat kalau dipakai. Betul. Lebih enak kopiah Betul. kain yang ringan gitu. Kayak gini nih agak berat gitu Nah, ya. akhirnya kita muncul inovasi Inovasi ini. ya. Jadi Oke. tidak menghilangkan kewibawaan kita kalau pakai songkok. Kami banyak bisa tambah, Pak. Ini pemirsa Sobat Opop, kalau saya pakai songkok dari Komarudin ini Tambah ganteng. Tambah ganteng dan kelihatan usia saya 20 tahun lebih muda dari yang aslinya. Baik. Nah, ada lagi Ustaz, contoh yang anti leceknya saya coba lihat. Jadi ini produk ini sudah sekarang menjadi unggulan dari Komarudin ya. Oke. Dan dijual dengan harga berapa nih satu unit? Itu harga kodiannya 800 Per kodi ya. Per Jadi kodi. 40.000 per 40.000 bijinya per kalau biji. beli kodi ya 20 Kalau piece. harga ecerannya antara 50 sampai 65. Oke, 50 sampai 65 ya. Dan secara pemasaran juga menggunakan pasar online juga tentunya kan ya. Pasar online. Jadi ada beberapa sebagian. marketplace online itu dijual di sana ya. Dan pameran-pameran saya juga lihat sangat aktif ikut pameran ini ya. Jadi beberapa kali pameran selalu ada songkoknya Komarudin itu. Songkok paling spesial. Paling spesial, baik. Nah, sampai dengan saat ini proses atau kuantitas produksi dari songkok ini sudah mencapai berapa kodi dalam satu hari? Satu hari itu sekitar 10 sampai 15 kodi. Sampai 15 kodi. Sebelum ya. pandemi. Sebelum pandemi. Satu kodi itu 20. 20. Berarti 200 sampai 300 lah. Dan itu bahan bakunya nggak kesulitan ya? Bahan baku alhamdulillah
Aman ya. Artinya kalau di pondok kan soal SDM melimpah lah. Ya. Tapi kan kemudian yang menjadi problem biasanya di bahan baku dan pemasaran. Oke. Bahwa bahan baku itu kadang-kadang ada, kadang tidak. Pemasaran itu bisa buat, ya bisa jualan gitu. Kalau di Komarudin eksis sampai sekarang ya. Alhamdulillah eksis. Tapi kemarin di awal pandemi Pak, di bulan Maret, April. di bulan Maret yang paling parah itu. Bahan baku utama ini kan dari Korea. Oh, bludrunya itu. Bludru Korea. Bludru ini dari Korea. Di Indonesia sampai hari ini belum ada yang bisa buat Gitu. pabriknya. Jadi impor ya. Impor dari Korea. Lah kebetulan di sana kan juga kena pandemi. Otomatis barang-barang yang masuk ke Indonesia itu Terbatas. Dan itu berdampak ya Berdampak. pada bahan bakunya. Padahal bulan Maret kemarin kan musim Menjelang- Ramadan, iya, menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan itu April itu kan. Nggih, rame-ramenya. Ya, tapi stok masih ada ya waktu itu ya. Stok alhamdulillah Untungnya masih ada. Masih ada stok. Baik. Soal impor ya, saya jadi pengen nanya soal ekspor. Karena gandengannya impor itu ekspor. Nah, apa memang sempat produk ini dipakai di mancanegara ya? Mungkin bisa diceritakan, Ustaz. Pernah dipakai tapi dibawa orang. Mm-mm. Kita bukan ekspor sendiri. Ya, Di- mulai ekspor dalam jumlah kecil lah. Jadi di negara tujuan apa waktu itu? Di Malaysia, Korea, di Korea. Korea. Oke, Brunei sudah ada yang pakai? Brunei ada tapi nggak banyak. Ada banyak ya. Artinya sudah mulai cocok dengan orang-orang sana ya. Dengan orang. Dari di Brunei biasanya negara-negara Muslim itu kan Brunei, Ya, kemudian Malaysia yang pakai songkok gitu ya. Nah, dalam pemasaran ya sekarang ini yang sudah jalan secara offline itu apakah ada sistem keagenan atau sistem distributor begitu atau gimana? Kita pakai sistem agen. Agen ya. Jadi setiap daerah, setiap wilayah seperti di Jawa Tengah. Jawa Tengah di Jawa Tengah mana? Misalnya di Jepara. Terus di Jawa Barat kita ada di Cirebon. Lah kita cuma melayani satu pintu. Gitu. Satu Di pintu itu masing-masing wilayah. Masing-masing wilayah. Maksudnya ya kita belajar etika dagang lah. Karena saya pernah ada dari Cirebon, orang lain minta. Kebetulan saya sudah punya agen di sana. Jadi tak saya layani. Saya beri nomor agen saya yang sudah jalan di Cirebon. Jadi Jenengan kalau butuh silakan hubungi nomor ini. agennya ya. Agennya langsung. Baik. Jadi saya tidak mau dua pintu. Ya pasti nanti di pasar jegal-jegalan Pak. Perjanjian di awal itu kita sukanya lisan saja, tidak ditulis. Sehingga kemudian pada saat sudah jadi barangnya tidak cocok dengan pesanan, baru ada komplain. Nah, sulit membuktikannya ya. Sulit membuktikannya. Terutama mohon maaf di pesantren. Biasanya kan nyari Manajemennya. gampangnya aja Ya. manajemennya. Manajemennya kan teratur. Teratur, baik. Ya, soal manajemen kita akan kupas lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa, Sobat Opop dimanapun Anda berada, kelemahan bisnis di pesantren yang paling utama menurut pengelola bisnis di pesantren Komarudin adalah manajemennya. Oleh karena itu, melalui Opop Jawa Timur, mari kita bersama-sama melakukan pembenahan manajemen bisnis di pondok pesantren. Jangan kemana-mana, tetap di program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Ya, masih di program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Baik, Ustadz Solihin, melanjutkan yang tadi. Jadi kelemahan pesantren itu di manajemen. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Yang menarik adalah apa rahasianya sehingga unit usaha di pesantren Komarudin ini tetap eksis dengan manajemen yang panjenengan tadi sebutkan penuh inovasi. Monggo Ustaz. Nggih. Untuk manajemen di unit usaha ini
memang saya pilah-pilah Pak. Saya pilah-pilah. Jadi ada yang bagian pemasaran, ada yang bagian produksi. Orang bagian pemasaran nggak kenal orang bagian produksi. Oh gitu. Saking ingin dipilahnya ya. Nggih. Kemudian soal keuangan gimana? Soal keuangan juga ada bagian sendiri, masuk di rekening bendahara. Ada sendiri khusus ya. Ada khusus. Tidak campur dengan keuangan sekolah Tidak. atau keuangan pondok enggak ya? Tidak. Beda. Khusus dan Jadi itu dilaporkan. kami hanya yang menerima laporannya, menerima laporannya dan juga bagi hasilnya. Iya. Baik Ustaz, dan itu tentunya berkat dukungan dari pengasuh ya. Saya coba beralih ke Kiai. Jadi bagaimana tips yang dijalankan di Komarudin ini sehingga usaha songkoknya ini masih eksis? Apakah ada dukungan khusus dari Ya, pondok? jadi memang sejak awal kita sangat demokratis. Jadi kami persilahkan kepada masing-masing unit usaha ini untuk berimprovisasi, berinovasi. Kemudian kami sediakan modal. Kalau memang dari pesantren pas nggak ada uang ya kita carikan modal kesertaan dari lembaga lain. Kemudian sepenuhnya kami serahkan kepada pengelolanya. Ini mau bikin inovasi apa, dan yang penting laporannya jelas. Jadi itu yang paling penting. Jadi ada laporan yang bisa kita baca, yang terukur. Kemudian itu yang nanti akan dijadikan sebagai pertanggungjawaban ke kami. Dan saya lihat di Komarudin ini tentunya bukan hanya songkok ya kalau untuk soal usahanya ya. Ya. Ada koperasi Ada pondok koperasi, pesantren. ada Usahanya juga apa itu, Kiai? Untuk koperasi ini melayani jual beli, terutama kalau koperasi kepada karyawan, kepada bapak ibu guru, dosen. Biasanya ada yang mau beli alat rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, beli sepeda, beli mobil, itu bisa melalui koperasi itu. Juga ada unit simpan pinjamnya. Juga kita ada toko yayasan itu, kemudian ada pengelasan, fabrikasi, ada yang anak-anak dari analis kesehatan itu bikin ekstrak dari ramuan herbal. Oke. Ya. Diproduksi juga ya? Diproduksi juga. Produksi juga. Dan itu menjadi unit-unit yang secara manajemen itu sudah dikelola secara sendiri-sendiri. Ya, terpisah. Terpisah ya, Ya. tidak jadi satu. Yang penting bagi yayasan adalah laporannya. Laporannya jelas. Ya. Dan saat ini laporannya baik atau gimana? Ya baik. Laporannya baik. Kondisi pandemi ini kan banyak yang. Oh ya, kalau merasa di ini pandemi memang menurun. Kalau untuk pandemi memang menurun. Tapi kalau sebelum pandemi aman ya. Ya, alhamdulillah aman. Ya. Alhamdulillah. Dan itu apakah memang di yayasan itu ada unit khusus atau bagian khusus yang menangani produksi dan usaha yang dikembangkan di pondok pesantren? Ataukah memang secara terpusat langsung ke pengasuh begitu saja? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ini kebetulan yang untuk saat ini untuk songkok, jadi ada macam-macam. Kalau toko itu langsung ke yayasan laporannya. Kalau songkok ini dia langsung ke kepala sekolah SMK-nya. Karena di bawah SMK. Dari SMK kemudian lapor ke yayasan. Jadi ada unit usaha milik lembaga, ada unit usaha yang langsung ditangani oleh yayasan. Tapi ujung-ujungnya semuanya ke yayasan. Semuanya ke yayasan. Betul. Nah, berbicara soal santri dan alumninya yang diberdayakan melalui unit-unit usaha yang sudah ada di Pondok Pesantren Komarudin ya. Apakah selama ini evaluasi yang dilakukan oleh pengasuh, santri yang mendapatkan keterampilan dengan yang tidak itu apakah ketika lulus mereka memang beda ya di dalam kehidupannya setelah mondok di pesantren ini? Apakah mereka kemudian lebih etos kerjanya lebih bagus, lebih pede lebih pede ya? Lebih pede karena punya skill. Jadi santri-santri ini nggak minder ketika misalnya dia tidak diterima di suatu perusahaan, hanya dia bisa menciptakan usaha sendiri. Meskipun kadang usahanya ya berbeda dengan apa yang dulu didapatkan praktek di pondok itu gitu mungkin berbeda, ya. Dan itu nggak haram hukumnya ya? Ya enggak, bisa saja kan lintas ilmu pengetahuan. Jadi belajarnya apa nanti, tapi yang penting ada jiwa yang ada jiwa entrepreneur ini yang kita tumbuhkan di situ. Jadi
jangan inilah tergantung ke orang lain, ayo kita ciptakan pekerjaan sendiri. Malah kalau kita bikin pekerjaan sendiri bisa membantu orang lain bekerja di kita, bermanfaat bagi orang lain. Betul. Dan itu oleh pengasuh seringkali disampaikan berulang-ulang dalam setiap kesempatan apa? Ya Kiai? tentu kita banyak sekali momen-momen kebersamaan, misalnya di momen Maulid atau pas haul atau pas apa namanya di kelas akhir itu kan ada kelas khusus Pondok Aswaja juga, kemudian di akhir sana haflah akhir sana itu terus kita sampaikan Pentingnya entrepreneur ya. untuk dimiliki masing-masing santri ya. Setiap santri. Dan itu ternyata ngefek ya kepada para santri ya. Ya, alhamdulillah santri-santri kita ya banyak juga yang terima di perusahaan-perusahaan banyak yang melanjutkan sekolah sampai ke luar negeri juga banyak, sampai ke Cina, ke Taiwan itu banyak juga yang menjadi bos-bos baru di daerahnya juga banyak. Ya, mereka pernah nggak Kiai mendapat keluhan baik dari santri maupun dari ustadz bahwa menerapkan jiwa wirausaha kepada santri itu tidak mudah? Apakah mereka kemudian mengeluh, ini kan bukan kami tujuan kesini untuk bukan diajari berdagang, kami ini kesini untuk ngaji, ngapalkan Quran dan lain sebagainya. Mungkin ada pengalaman itu enggak? Ya awalnya mungkin banyak yang males, ya kan? Namanya apa? Baru belajar kan, ya belajar, ya ilmu juga kadang malas ya, kita harus terus usaha. Ngobrak isobo ya ditangeni bisa beti. Jadi malas itu bukan karena dia diajari wirausaha saja ya, semuanya memang kan dasarnya awal-awalnya memang seperti itu. Terus rahasianya gimana supaya mereka bisa bangkit itu? Lambat laun mereka hanya akan menyadari, misalnya kita kasih pancingan. Jadi santri-santri yang ikut praktek di unit usaha ini, misalnya kopiah, ternyata kok dia hasilnya bagus, ya kita kasih reward. Oh, dikasih jadi reward. Mereka bukan hanya praktek, tapi juga ada rewardnya. Kasarnya dapat gaji lah, tapi ya nggak sempurna kan. Misalnya dia praktek hari ini menyelesaikan bisa 10 songkok, yang bagus 7, yang bisa layak jual ya 7 yang kita. Yang dihargai 7. Iya, yang dihargai 7. Oke, dan itu ya mampu memotivasi Iya, ya. anak-anak, wah berarti aku harus kerja sing apik iki lumayan kan gawe jajan. Itu jangan-jangan yang belajarnya malas itu justru yang biasanya gitu ya. Ini yang pengalaman Ustaz Solihin. Gimana Ustaz Solihin? Jadi biasanya kan anak santri itu ya, kalau disuruh ngapalkan susah, suruh belajar malas. Ya itu. Tapi kalau suruh praktek buat songkok semangat, apa betul begitu ya? Ya itu plus minusnya lah. Iya. Berarti ada pengalaman khusus soal itu untuk para santri. Jadi biasanya anak-anak yang males membaca pelajaran khususnya biasanya seneng praktek. Lebih seneng praktek. Lah di songkok ini kan banyak gerak tuh, motoriknya lebih dominan daripada kognisinya gitu ya. Kreatif, sangat kreatif anak-anak itu, terutama kan misalnya di pengelasan juga fabrikasi itu ya bikin mainan kecil-kecil yang aneh-aneh itu dia bisa kreatif malahan ya. Kreatif gitu. Nah, soal bagaimana kreativitas santri ya, sebenarnya apakah ada kurikulum khusus atau ada semacam orang-orang ekspor di bidang itu yang didatangkan ke pondok untuk memberi motivasi dan juga inovasi kepada para santri? Ada. Kita kan ada istilahnya kelas industri Pak ya. Kelas industri itu kita panggilkan orang-orang memang dia praktisi dari perusahaan. Kalau yang anak-anak perbankan ya kita panggilkan dari dunia ekonomi, dari perbankan. Apalagi kalau kopiah kan sini juragan kopiah semua kan, langsung kita suruh ngajar ini ya apa cara bikin kopiah yang bagus. Jadi ada itu satu pertemuannya 1 minggu ada jadwal khusus soal itu ya. Baik. Kelas industri itu. Nah, terkait dengan santri, kan kalau di SMK memang ada kurikulum atau mata pelajaran kewirausahaan. Beda dengan yang aliyah kan? Yang aliyah. Di aliyah tidak ada. Nah, bagaimana cara Kiai menumbuhkan jiwa entrepreneur untuk yang tidak ada mata pelajaran wirausaha ini? Aslinya unit usaha ini boleh dimasuki oleh siapapun, oleh santri dari lembaga pendidikan apapun. Jadi kita tidak, memang yang secara kurikulum wajib adalah anak SMK, selain dia ngikuti pelajaran di kelas, dia harus ikut di workshop. Nah, untuk anak aliyah, anak SMA, anak sanawiyah, kalau memang dia pingin mengembangkan kemampuannya, boleh bergabung. Tidak harus
menengah atas ya, Ya. sanawiyah Iya, pun boleh. iya, di sanawiyah dan di sanawiyah juga sudah ada pelatihan di SMP, sudah ada pelatihan untuk bikin terbang, pelatihan bikin songkok. Meskipun belum sampai ke tahap layak jual, untuk produksi mereka ini belum. Kalau yang SMK sendiri jurusan di sini apa saja, Ki? SMK sini ada mesin, otomotif, kemudian analis kesehatan, perbankan, yang terakhir ini multimedia. Multimedia yang terakhir ya. Dan tentunya lulusannya juga tidak hanya pencari kerja ya. Tidak Ada pencari juga kerja. lulusan yang sudah berhasil menciptakan Kerja. lapangan pekerjaan dan Iya. sudah bermanfaat bagi masyarakat Masyarakat sekitarnya. Nanti saya ingin tahu sosok alumni yang sukses dan tidak lagi pencari kerja tapi sudah membuka lapangan pekerjaan, Kiai. Tapi kita tahan dulu, kita akan kembali setelah ini. Baik pemirsa dan sobat Opop dimanapun Anda berada, Pondok Pesantren Komarudin sudah melahirkan alumni-alumni yang sukses memberikan atau membuka lapangan pekerjaan dan bermanfaat bagi lingkungannya. Kita tunggu setelah yang satu ini. Tetap di Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Ya, masih di program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Baik pemirsa, sobat Opop dimanapun Anda berada, tadi di akhir segmen saya sudah berjanji akan menghadirkan seorang alumni pesantren Komarudin Bungah Gresik yang sudah sukses berwirausaha bahkan bermanfaat bagi lingkungannya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Zuhdi Fakih. Ya, siap. Atau biasa dipanggil Mas Yuyut ya. Ya. Mas Yuyut ini lulusan Komarudin tahun berapa? Tahun 2014. 14 ya, dan dari SMK terakhir. Dari SMK. SMK jurusan Jurusan mesin. mesin. Iya. Sekarang apa usahanya? Usahanya saya sekarang di bidang konstruksi sama interior. Konstruksi dan interior ya. Sejak 2014 lulus langsung usaha sendiri Enggak. atau gimana? 1 tahun saya ikut Orang, orang, pengen heeh. cari pengalaman lah. Mhm. Terus kemudian saya punya inisiatif pengen buka Usaha usaha sendiri. sendiri gitu. Oke, dan sekarang usahanya sudah berumur kurang lebih 5 tahun. 5 tahun 5 betul. tahun. Pekerjanya sudah berapa total dari di workshop mungkin dan di tempat lapangan? Lapangan. Iya. Kalau di workshop biasanya ada orang 5, Aha. kalau di lapangan orang 8, orang 10 lah. Oh gitu ya. Dulu Mas Yuyut ini waktu sekolah nakal nggak? Kok bisa jadi pengusaha sukses ini ceritanya gimana Mas? Gini ceritanya, kalau dulu saya sekolah itu agak nakal. Iya, saya sukanya itu di praktek. Sukanya Iya, praktek. praktek. Kalau Kalau sekolah- diajari teori-teori gitu, Iya, malah ngantuk. Iya, enggak faknya saya. Kalau Oh, praktek gitu. saya senang gitu. Jadi waktu itu memang di jurusan apa teknik mesin, Mesin, ya. betul. Mengenal konstruksi dari mana waktu itu? Dulu itu saya mengenal konstruksi itu dari pembelajaran awal mula saya itu dari UPJ, Unit Produk dan Jasa SMK Asada dulu. Dari UPJ, Iya, ikut di pengelasan. situ pengelasan Pengelasan. itu ya tadi disampaikan Kiai itu ya. Iya. Ikut gabung di situ. Ikut, Disitulah baru mulai tahu tentang konstruksi. ya. Kalau desain interiornya tahu dari mana itu? Kalau desain interiornya saya itu ikut orang dulu, pernah ikut orang, cari ilmunya saja. Ini saja Iya. ya. Baik. Nah, 2015 mendirikan CV. Iya. Apa nama CV-nya? Sumber berkah. Sumber Berkah. Iya. Di Gresik juga ya? Di Gresik sini. sekitar Pondok Iya. ya. Dan itu sudah menjelma menjadi perusahaan milik Mas Yuyut, sudah mempekerjakan sekitar 10 orang ya? Ya, kurang lebih segitu. Kurang lebih 10 orang, dan itu sekarang omsetnya sudah sampai berapa per bulan atau per tahun? Ini kalau masalah omset ya, Bisa sampai ratusan juta order-ordernya itu masuk kalau biasanya dari per bulannya klien. biasanya itu Mhm. 30 sampai 80 lah. 30 sampai 80 Kalau juta ya. pandemik ini aduh pandemi agak turun ya. Iya, turun. Orang juga ini melayani perorangan, rumah tangga atau industri?
perorangan Aha. sama industri. Industri juga Iya. ya. Dan apa terkait dengan legalitas usaha, izin-izin sudah dipenuhi. Alhamdulillah sudah. Saya penasaran soal modal awal ya. Namanya juga alumni pesantren, disuruh belajar agak males. Emang apa modal awalnya dulu waktu buka CV itu dari mana, Mas Yuyun? Modal awal saya itu punya uang kalau nggak salah 5 juta. Mhm. Saya belikan alat itu 3 juta, sisa 2 juta. Mhm. Lah, dari 2 juta ini saya belikan bahan, nggak ada orderan, pokoknya aku beli bahan gitu. Bahan ya. Iya, buat sendiri gitu. Aha. Kemudian saya ada customer saya minta beliin lemari gantungan baju itu. Oh, Pertama iya. kali itu. Berbahan dari ini? Aluminium. Aluminium ya. Iya. Heeh. Saya produksi, saya sendiri yang produksi, nggak ada anak Belum buah. ada pegawai. Saya Belum ada sendiri pegawai. ya. Saya sendiri. Heeh. Kemudian saya itu nggak mikir omset lah, pokoknya ada kerjaan tiap hari saya, aktivitas kerjaan itu. Mhm. Kemudian naik Sampai pada ini apa tahap berikutnya Ya, ada orang yang ada ikut, orang ya. ikut. Ada yang bekerja bersama Mas Ya, betul. Yuyut, kemudian promosinya gimana waktu itu, Mas? kalau promosi saya nggak Nggak pakai promosi? iya. Teman ke teman, mulut ke teman. Dari mulut Iya. ke mulut ya, Iya. dari teman ke teman Iya. gitu ya. Kalau nembus industri apa tidak harus ada penawaran atau apa gitu? Ada, kalau industri ini saya berjalan masih 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Dan terus ada pekerjaan dari industri yang Alhamdulillah, Mak, ada. Alhamdulillah. Iya. Nah, soal apa namanya promosi ya, memang kan kita selalu secara tradisional itu kan mengandalkan dari mulut ke mulut, Iya. dari teman ke teman. Nah, ini kan sangat penting kalau referensi mereka bagi kita. Artinya kalau kita cacat dalam pekerjaan, wah itu kan bahaya ya. Oh, sangat bahaya itu. Ada nggak pengalaman soal itu, Mas? Ada. Gimana, Mas? Bisa diceritakan? Lalu itu pas produksi saya ada apalah kayak kaca pecah gitu, orangnya marah-marah kayak gitu ya, komplain ya. kita betulin lagi gitu. Jadi biar solusinya itu iya, biar customer itu puas lah bagaimana pelayanannya, iya. supaya puas ya. Iya. Pernah nggak dikomplain terus dikembalikan semua, aku nggak mau barangmu gitu, pernah nggak? Alhamdulillah belum pernah. Paling nggak ada cacat sedikit Ya. dibenahin Ya gitu ya. gitu, Oke. pasti ada lah. Iya, iya. Rahasianya apa, Mas, sampai saat ini bisa bertahan? Apakah Mas Yuyut ini banting harga atau memang pelayanan yang prima atau apa? Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa semua. Ya dari teman ke teman itu banyak teman, Kepuasan banyak aja rezeki ya? gitu ya. Dari puas, Ya. cerita puas, Ya. cerita gitu aja ya. Kalau Barokah saya itu. ya Barokah. banyak teman, banyak rezeki. Gitu ya. Iya. Kalau berdasarkan data yang ada, mungkin Kiai bisa petakan. Sebenarnya lulusan Komarudin ini yang berprofesi di bidang keagamaan, misalnya di menjadi guru ngaji dan seterusnya, dan di bidang entrepreneur itu prosentasenya sampai berapa, Kiai? Lebih banyak yang di bidang apa pendidikan. Lebih banyak pendidikan, ngajar. Kalau yang di bidang seperti Mas Yusuf ini belum begitu banyak. Tapi ya unik juga sih. Ada sarjana kami, sarjana tarbiyah. Dia termasuk salah satu kontraktor di Gresik. Oh gitu. Iya. Padahal kuliahnya tarbiyah. Kuliahnya tarbiyah. Justru Iya. lulusnya jadi kontraktor. Iya, jadi pemborong perumahan-perumahan di Gresik itu beliau yang garap itu. Itu ada yang seperti itu. Jadi ya itulah uniknya santri ya seperti itu. Biar sekolah opo, dadine opo. Gara-gara barokah. Kalau saya ngarani ya gara-gara Iya. barokah itu. Betul. Dan ketika apa namanya tadi diadakan kegiatan rutinan 3 bulanan itu Ya. pernah nggak kemudian mendatangkan santri yang sukses cerita? Itu belum ya. Jadi Insya Allah bisa jadi semangat juga bagi guru-guru. betul. Iya, Karena semangat. bisa jadi saat 3 bulanan istighosa bersama, ini pemborongnya didatangin gitu Iya. kan. Kemudian dia cerita, alhamdulillah saya dulu nakal ya Bu ya, sekarang jadi pemborong gitu ya. Iya. Dan itu ada kontribusi nggak alumni ke pesantren ketika dia udah sukses? Oh ingat pesantrennya akhirnya. Ya ada. Jadi di setiap angkatan itu kan kita ada koordinatornya. Dan biasanya memang kita tidak mewajibkan untuk kamu harus kalau lulus ada iuran per bulannya sekian, tidak ada. Tapi ini kesadaran dari mereka sendiri, dari para santri sendiri, misalnya tahu bahwa pondok akan ada pembangunan gedung A, gedung B, langsung semua urunan ini titip untuk pondok. Terutama ya biasanya saat haul. Saat ini
banyak santri-santri yang terutama senior-senior itu datang, kemudian ya nyumbang macam-macam, tidak semua berupa uang. Kalau bunga itu Kalau bunga, bulan ya. apa ini? Itu di bulan Jumadil Awal. Jumadil Awal. Kemis setelah tanggal 20 Jumadil Awal. Kamis setelah tanggal 20 di bulan Jumadil Awal. Itu kan macet itu luar biasa. Iya, itu Mungkin itu- pandemi ini enggak ya? nggak tahu ntar ini. Ya itu pendanaannya ya lebih banyak dari alumni. Alumni. Dan itu nggak semuanya uang, ada yang bahkan yang dia di rumahnya ada kangkung, dibawa kangkung. Bawa kangkung ini, ngapunten saya hanya bisa bawa kangkung. Ya nggak apa-apa, itu terima semua. Kontribusinya itu iya, luar semuanya biasa. macam-macam Baik Kiai. bawanya. Jadi dari sekian perbincangan kita sudah masuk di segmen akhir ya. Apa mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin Kiai sampaikan kepada para santri yang menyaksikan acara kita agar memiliki jiwa entrepreneur? Monggo Kiai. Oke. Jadi kunci utama dari seorang santri yang sukses adalah ridho guru. Jadi makanya tadi saya katakan masih gak tape iso, masih gak tape paham, ngantukan, yang penting masuk. Karena ilmu tadi nggak ditransfer tidak melalui tulisan di papan, tapi juga melalui doa-doa dari para guru ini. Jadi guru kan yang melihat santri hadir kan juga sudah senang. Oh, berarti anak ini ada niat untuk pengen sukses. Kemudian tentu para santri ini harus kita tumbuhkan jiwa kemandiriannya. Meskipun mungkin kemandiriannya melalui pelatihan songkok, melalui pelatihan pengelasan, entah nanti jadinya apa, yang penting kamu punya sikap untuk mandiri, tidak menggantungkan orang lain. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan kunci suksesnya santri itu. Baik, terima kasih Kiai atas waktunya, ini luar biasa sekali inspirasinya, rahasia-rahasia sudah terungkap Mas Yuyut, terima kasih. Jadi Mas Yuyut ini alumni yang kita doakan mudah-mudahan sukses terus. Amin. Baik, pemirsa Sobat Opop dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara. Pesan Kiai tadi, rahasia sukses santri adalah ridho guru. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mencari keberkahan dengan mendapatkan ridho guru-guru kita. Baik pemirsa Sobat Opop dimanapun Anda berada, terus saksikan rahasia sukses santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera.